Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Fadail Syahri Ramadan. Pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan. Kita akan baca penjelasan dari la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu atau semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di la'alla dalam ilmu nahwu saraf atau dalam ilmu tata bahasa Arab, faedahnya adalah bagi tarji. Apa itu tarji? Tarji artinya adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin. Lawan dari tarji adalah tamani. Apa itu tamani? Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Di tamani ini sering diterjemahkan atau boleh kita terjemahkan dengan angan-angan ya. Di angan-angan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kum. Di la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini faedah asal dari la'alla adalah bagi tarji, yaitu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya la'alla ini walaupun dia mungkin terjadi tapi belum pasti terjadi. Nah, karena itu dalam tafsir Jalalain misalnya, pengarang mengatakan kalau si mutakalimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka faedah dari la'alla itu bukan lagi tarji, tetapi adalah faedahnya pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya mendahului dari kejadian peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu penyebab dari terjadinya sesuatu. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu yang Allah sendiri tidak pasti. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah sendiri tidak pasti apakah benar ya, apakah pasti atau tidak. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Karena itu kalau Allah yang menjadi mutakalimnya, faedah dari la'alla adalah bagi tawakku atau bagi kepastian. Jadi dengan demikian yang terjemahannya yang tepat adalah bukan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tetapi kalian pasti menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau kita menjalankan atau menunaikan ibadah puasa itu dengan syarat dan rukunnya yang sempurna sesuai dengan ketentuan syariat, maka insya Allah puasa itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, walaupun kita artikan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tetapi kita harus memahami maknanya yang sebenarnya adalah
la'alla ini pasti. Kenapa? Karena mutakalimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa di sini? Artinya orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Atau kalian menjadi orang yang takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Fa inna shauma, maka sesungguhnya puasa itu yuksirus sahawata. Yuksirus sahwata. Puasa itu memecah syahwat. Allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu adalah permulaan dari maksiat. Di perbuatan maksiat itu asalnya adalah karena kita memiliki syahwah. Apa itu syahwah atau syahwat? Keinginan. Nah, keinginan itu juga sering disebut dengan hawa nafsu. Di hawa nafsu itu adalah penyebab dari kita melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hawa nafsu itu cenderung menyesatkan kita dari jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi inilah hikmah dari puasa itu. Puasa itu memecah syahwat, artinya menundukkan syahwat, menundukkan hawa nafsu. Jadi kalau awal atau sumber dari maksiat itu sendiri sudah kita tundukkan, maka insya Allah kita tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Maka lazimi olehmu berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya puasa itu bagi seseorang adalah wijaun. Apa itu wijaun? Penekan atau yang menundukkan nafsu syahwat. Wal wija'u ay bi kasril wawi wal mat. Al wija'u Dan al wija' dengan kasrah waw dan mat, ada panjang mat setelah ja. Al wija'u artinya adalah raddu urukil baidataini hatta tanfadha. Hatta tanfadhiha min ghairi ikhraj. Apa definisi dari wija? Adalah meremukkan meremukkan urat testis sehingga keduanya terpecah dari atau min ghairi ikhraj, tanpa mengeluarkan. Jadi wija ini artinya adalah pengebirian mirip dengan pengebirian, menghilangkan fungsi dari testis tanpa dengan zat kimia atau dengan cara lain. Fayakunu syabihan bil khasai. Maka al-wija ini serupa dengan pengebirian. Apa itu pengebirian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kawan dari Yogyakarta hadir. Terima kasih kawan.
Pengebirian adalah menghilangkan fungsi dari testis, sehingga dari laki-laki atau ovarium dari perempuan itu disebut dengan pengebirian, dikebiri. Li'annahu yuksiru syahwah, karena sesungguhnya pengebirian itu memecah syahwat. Karena sesungguhnya al-wija itu memecah syahwat. Qalahu fil misbah. Ini pengarang mengucapkan hal ini, menyampaikan ini dalam kitab Al-Misbah. Lakin zakara fi maddati fadah bil fa wal kha al mu'jamah al fadah kasrusai al ajwaf. Tetapi pengarang menyebutkan materi fadah ini dengan fadan kha yang mu'jamah yang pakai titik, dengan apa disebutkan akan fadah. Di fadah itu pakai kha, sedangkan fadah itu ha, artinya adalah memecah sesuatu rongga, jadi seperti memecah pipa, memecah saluran ya. Wal haditsu bi taqdiril kaf ay kal wijai. Jadi di belakang tadi dalam hadis fa alaihi bisyami fa innahu lahu wijaun. Jadi menurut pengarang di sini dengan memperkirakan atau dengan mentakdirkan huruf kaf sebelum wija. Jadi maka lazimi olehmu berpuasa, sungguh puasa itu bagi seorang seperti wija. Apa itu wija tadi? Seperti sesuatu yang memecah testis, urat testis ya. Seperti pengebirian. Wa qala ba'dhum fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari mereka berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lahu wija. Tentang sabda Nabi ini artinya adalah memutuskan bagi syahwat, qati'un li syahwatihi kama yaqta'u hal wija. Artinya puasa ini memutus bagi syahwat seseorang sebagaimana al-wija memutuskan hawa nafsu, memutuskan syahwat. Di puasa itu fungsinya sama dengan pengebirian. Pengebirian ini memutuskan syahwat. Seperti itu juga puasa memutuskan syahwat juga. Artinya menundukkan syahwat kita. Ai al-khasa, artinya adalah pengebirian. Wa hadza min majazil musabah. Ini adalah majazi yang diserupakan musabah. Artinya ini adalah dengan redaksinya apa itu majazi? Majazi ini kiasan ya, seperti kata kiasan. Waliza qala ba'dul ulama'i, dan karena ini sebagian ulama berkata hikmatu masru'iyyati as-saumi mukhalifatul hawa. Hikmah pensyariatan puasa adalah menyalahi hawa nafsu. Li'annal hawa yad'u ila syahwatai al-batni wal farji. Puasa ini menyalahi hawa nafsu karena sesungguhnya hawa nafsu itu menyeru atau membawa manusia, menyeru manusia kepada dua syahwat. Apa itu? Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat kemaluan. Kalau dalam filsafat ini disebut dengan apa? Dengan manusia itu setelah ruh kita
bertemu dengan jasad, maka terciptalah satu jiwa yang disebut dengan jiwa nabati. Yang kedua adalah jiwa hewani. Jiwa nabati ini adalah yaitu yang cenderung untuk kita keinginan untuk makan, ya. Jiwa tumbuh-tumbuhan. Ini juga dibahas dalam filsafat Islam bahwa manusia itu ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewan, dan yang ketiga adalah jiwa rasional. Nah, jiwa tumbuhan ini adalah yang pertama jiwa yang cenderung untuk makan, ya. Jadi kita keinginan untuk makan. Yang kedua adalah berkembang biak, ya. Tumbuh, yang kedua tumbuh. Yang ketiga adalah berkembang biak. Ini adalah disebut dengan jiwa vegetatif atau jiwa tumbuhan. Nah, yang kedua adalah faraj. Nah, faraj ini adalah syahwat faraj. Ini berkaitan dengan reproduksi. Ini juga termasuk dalam jiwa nabati, ya, jiwa tumbuhan atau jiwa vegetatif. Di hawa nafsu ini menyeru kepada dua syahwat, yaitu syahwat yang pertama adalah syahwat batin, syahwat perut, ya. Keinginan untuk makan yang berlebihan, ya. Wal faraj, dan kemaluan. Jadi sebetulnya kita manusia ini karena kita memiliki jasad, kita perlu untuk makan, itu jelas, ya. Dan juga kita perlu untuk melakukan hubungan seksual karena memang manusia itu perlu berkembang biak. Nah, masalahnya di sini adalah kalau dua syahwat ini berlebihan dalam soal makan, berlebihan dalam soal syahwat faraj, ini bisa mengantarkan manusia kepada kejatuhan, mengantarkan manusia kepada kehancuran, kebinasaan. Kenapa? Karena kalau sudah melampaui batas yang dua ini, masalah perut dan masalah faraj, maka cenderung manusia ini melakukan perbuatan dosa. Jadi karena itu dengan puasa kita dilatih untuk menundukkan dua syahwat ini. Kita makan, ya makan, tapi ada batasnya. Kita bisa mengendalikan syahwat makan tadi, syahwat perut, dan juga kita mengendalikan syahwat faraj. Kita harus, ya, mengikuti aturan syarak. Kita perlu berkembang biak. Dalam aturan syarak tentu harus melalui sesuatu yang sesuai dengan prosedur hukum syarak, yaitu dengan menikah. Wali kasrin nafs, dan bagi memecah jiwa ini, yaitu jiwa menundukkan jiwa syahwat ini, ya, jiwa hawa nafsu ini. Wali tasfiyati mir'atul akal, dan bagi membersihkannya adalah cermin akal. Jadi agar kita bisa memecah, menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hawa nafsu tadi itu, mensucikannya, maka perlu, ya, akal kita ini harus mampu menundukkan hawa nafsu itu. Ini yang disebut dalam filsafat dengan jiwa rasional, itu, ya. Di akal itu adalah jiwa rasional. Ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewan, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah jiwa rasional atau al-akal. Di akal kita ini, jiwa rasional itu harus mampu untuk menundukkan hawa nafsu, baik itu nafsu yang berkaitan dengan jiwa tumbuhan atau vegetatif, maupun yang berkaitan dengan jiwa hewani, jiwa kebinatangan, ya, seperti apa misalnya sifat amarah, ya. Amarah ini sebetulnya berkaitan dengan pertahanan diri.
Tapi kalau terlalu berlebihan jiwa amarah ini, maka ini nanti akan juga bisa menjadi cenderung untuk merusak. Wal ittisafu bi sifatil malaika, dan bersifat dengan sifatnya malaikat. Jadi kalau kita sudah berhasil menundukkan hawa nafsu, kita sudah berhasil mensucikan jiwa kita dari nafsu-nafsu yang cenderung kepada yang negatif, dan akal sudah bisa menguasai atau mengendalikan hawa nafsu itu, maka insya Allah kita akan bersifat dengan sifat malaikat. Jadi dengan kita mengetahui hikmah puasa ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk naik level. Jangan kita merasa puasa itu sebagai beban, sebagai kewajiban. Tetapi puasa itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, agar kita selamat dari bahaya-bahaya atau kita terjerumus kepada jurang kehancuran, dan kita naik level seperti ke levelnya para malaikat. Jadi dengan demikian kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disyariatkannya ibadah puasa ini. Jangan kita menganggap ini adalah satu beban atau satu kewajiban yang memberatkan kita. Dengan demikian kita merasa, kalau kita mengetahui hikmah ini, kita akan merasa gembira, merasa senang untuk menunaikan ibadah puasa. Baik Bapak Ibu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dulu sambungan dari kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang, kita akan sambung pada hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.